Itu saja untuk meeting hari ini. Bubar. Devan mengakhiri kegiatan rapat mingguan di ruangan meeting yang penuh para pekerja. Seketika ruangan yang tadinya tenang dan hening berubah menjadi gaduh oleh gerakan orang-orang yang beranjak dari duduk, bubar dari barisan berhambur keluar dari ruangan, menyisakan beberapa orang di sana termasuk John dan Devan. John tengah membereskan beberapa dokumen penting hasil rapat tadi. Di dekat kursi yang dia duduki terdapat Devan menatapnya yang entah apa arti dari tatapan itu. Katakanlah, jika ada yang ingin kau katakan. Jangan menatapku seperti itu, kata John merasa risih akan tatapan tersebut. Devan berdehem diakhiri senyuman kecil kembali menatap. Aku dengar beritanya dari istriku, kalau kau menjadikan sahabat Alita untuk main dalam permasalahanmu. Itu benar, jawab John masih sibuk membereskan lembaran kertas dokumen. Kau tidak memaksa dia kan? Ingat, dia sahabat yang istriku sayangi. Devan bertanya sedikit merasa khawatir jika John akan menggunakan tindak pemaksaan. Gerakan tangan John terhenti sejenak beralih mengambil laptop. Aku tak akan menggunakan cara kasar seperti itu. Jika memang dia tak mau untuk membantu, masih banyak wanita lain yang akan membantu. Hembusan napas pelan keluar dari mulut Devan melepaskan kekhawatirannya. Baguslah, tapi kau yakin ingin merekrut dia dalam misimu? Akan aku lihat dulu kerja dia malam ini. Baru aku akan menilai pantas atau tidaknya dia menjadi partnerku, kata John tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop. Wah, tindakan yang to the point ya. Tapi baiklah, itu tergantung dia malam ini. Devan bangkit dari duduknya dan memberi tepukan di sebelah bahu lelaki yang sebagai sahabatnya itu. Kau boleh pulang lebih cepat hari ini untuk bersiap makan malam keluarga. Kemudian dia berlalu pergi diikuti beberapa sekretaris lainnya dan para bodyguard, meninggalkan John yang masih terduduk di ruangan rapat luas dan hening itu. Sepergian rombongan Devan, John mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja tidak jauh dari jangkauan. Dia menghidupkan layar dan menekan menu kontak di sana. Dia namai apa kontaknya? Kenapa namanya tak ada? Apa dia lupa meng-save? Bingung John sambil meng-scroll ke bawah mencari nama kontak Mekaira dari deretan nama di kontak, namun tetap tak ketemu. Hingga sebuah kata yang terlihat mencolok di antara nama kontak lain membuat pergerakan jemarinya terhenti. Dia terpaku dalam diam menatap nama kontak itu yang dia sendiri sudah tahu pasti kalau itu adalah nomor milik Mekaira. Si cantik sejagat raya. Kata itu tertulis dengan akhiran 3 emotikon hati. Benar-benar kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dasar wanita bodoh. Gumam John pelan terselip senyuman kecil di ujung bibir tipisnya. Dengan jemarinya bergerak merubah nama kontak tersebut dengan nama yang dia inginkan. Si bodoh. John mengganti nama kontak tersebut menjadi kata yang menurutnya pantas untuk gadis itu. Sementara di rumah sakit tempat Mekaira bertugas, ini laporan yang dokter minta. Seorang wanita berpakaian medis sebagai suster memberikan sebuah berkas data para pasien pada dokter pria yang memiliki perawakan gagah proporsional cocok sekali jika dia menjadi model. Dokter pria itu memiliki wajah yang tak kalah tampan jika dibandingkan dengan Jonathan. Warna mata yang sama-sama berwarna perak cerah serta hidung mancung berpucuk mungil menambah kesan ketampanan dokter muda tersebut. Tak salah jika dia dijuluki dokter tertampan yang digilai para gadis dalam rumah sakit itu atau bahkan di luar sana. Dari kejauhan tempat dia berdiri, terlihat 2 orang wanita berpakaian berbeda sesuai tugasnya. 2 wanita itu tengah mengobrol mengenai tugas yang dikerjakan. Maaf dok, peralatan ini harus saya bawa kemana? Tanya seorang perawat pada gadis berjas putih menandakan dia pekerja medis yang menangani langsung para pasien bersalin. Kalau ini, masukkan saja peralatan ini ke ruangan bersalin. Juga jangan lupa disterilkan ya, kata Mekaira memberi perintah ke perawat. Baik dok, segera perawat yang diperintahkan berlalu pergi mendorong sebuah troli berisi peralatan medis. Seorang perawat lainnya muncul dengan jalan cepat menghampiri Mekaira. Dokter Mekaira, sontak wanita berjas putih itu beralih menoleh. Ada apa? Kenapa kamu harus berlarian begitu?
Anu, bisakah dokter cek ke ruangan persiapan sekarang? Pasien Tuti menandakan reaksi berlebih. Resa, makan siang kali ini saya titip bakso dan jus melon saja ya. Tinggalkan di ruangan saya. Titah Mekaira pada wanita lain yang sepertinya sebagai asisten. Lalu dia berbalik arah ke arah berlawanan setelah mendengar kata baik dok dari asistennya. Kamu ikuti saya ke ruangan persiapan. Ajak Mekaira berjalan bersama perawat yang berlari tadi ke lorong panjang. Dari beberapa meter tidak jauh dari tempat Mekaira, tampak dokter pria itu masih berdiri di depan sebuah ruangan. Dia mendengar semua percakapan Mekaira dengan para perawat tadi, yang membuat dokter pria itu tertarik karena dia mendengar nama Mekaira yang terdengar tak asing baginya. Sejenak dia menghentikan kegiatan dan beralih melirik kepergian Mekaira yang mulai menjauh. Mekaira, apa dia wanita itu? Gumam pelan dokter pria tersebut disertai senyuman terulas di sudut bibirnya. Jika benar, kita akan segera bertemu lagi, Mekaira Nandira. Katanya masih menatap punggung Mekaira yang mulai hilang menjauh. Maaf mengganggu kesenangan Anda. Apa dokter sudah selesai memandanginya? Kita harus segera ke ruangan mawar sekarang. Pasien telah menunggu lama. Teguran sang asisten karena sedari tadi dokter pria itu berdiri diam di ambang pintu ruangan. Dokter tersebut masih mengolah senyuman melirik sejenak pada gadis perawat tersebut. Wanita tadi, apa dia dokter di sini? Maksud dokter Mekaira. Aku tidak pernah lihat dia sebelumnya. Kapan dia bertugas di rumah sakit ini? Sekitar awal tahun ini, dokter Mekaira dipindah tugaskan dari rumah sakit Tembang ke rumah sakit ini. Berarti baru 3 bulan di sini. Sejenak pria itu tampak berpikir mengingat-ingat sampai alis dia berkerut. Ternyata benar, dia Mekaira Nandira yang itu. Ada apa dok? Apa dokter ada keperluan dengan dokter Mekaira? Kembali sang asistennya bertanya karena melihat raut wajah sang dokter terlihat penasaran. Senyuman kecil penuh misteri di bibir dokter pria tersebut. Ada, tapi kau tak perlu tahu urusan pribadiku. Maaf dok, saya tidak bermaksud begitu. Tapi yang penting sekarang pasien Anda sudah menunggu. Kau cukup bawel juga. Pria berjas kedokteran tersebut berbalik arah ke arah berlawanan diikuti perawat wanita di belakangnya. Saya tidak akan bawel jika dokter sigap dalam tugas. Ya, kau menyalahkan caraku bertugas lagi. Mana berani saya seperti itu pada dokter yang agung.